Halo guys, bertemu kembali di channel Calon Sutradara Deka Film. Semoga kalian semua selalu bahagia ya sobat. Kali ini kami ingin membagikan lagi kisah nyata dari seseorang yang tidak mau disebut nama aslinya. Kisah ini menceritakan tentang pembelajaran hidup dari seorang gadis kampung yang berkali-kali salah dalam mengambil keputusan. Tapi sebelum kita lanjut ke pokok cerita nyata ini, sahabat semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Agar channel ini bisa terus membagikan kisah nyata dan bisa menginspirasi kita semua. Kisah ini menceritakan kisah pilu seorang perempuan desa. Dia ingin berbagi kisahnya untuk kita semua. Sebut saja namanya Lilis. Dia bukan terlahir dari keluarga kaya yang jauh dari serba berkecukupan. Dia 3 bersaudara, punya adik perempuan, dan kakak laki-laki. Dari dia lahir sampai usia dia kira-kira 7 tahun dia menjalani kehidupannya dengan keluarga lengkap. Tapi karena kebutuhan ekonomi, sang ibu memutuskan untuk meninggalkannya ke luar negeri, untuk mengadu nasib dan membantu perekonomian keluarga. Pada saat itu, Lilis pun pada saat itu belum mengerti pahit manisnya kehidupan yang kan dia lalui. Waktu itu dia masih ngerasa baik-baik saja. Dan dia terus melanjutkan hidupnya bersama bapak dan 2 saudaranya yang pada saat itu adiknya masihlah sangat kecil. Tahun berganti tahun tanpa terasa mereka kehilangan sosok sang ibu yang masih bekerja di luar negeri. Dan sang bapalah yang merawat mereka semua menjadi bapak dan ibu sekaligus pada waktu itu. Singkat cerita ibunya habis kontrak, dan dia pulang ke kampung. Menemui anak dan suaminya pada saat itu. Namun itu gak berlangsung lama. Ibunya pun memutuskan untuk pergi lagi. Tanpa bisa dihalangi, atau dilarang oleh anak dan suaminya. Dengan alasan yang sama supaya perekonomian keluarga makin membaik. Lama-kelamaan Lilis beserta adiknya tumbuh dewasa dengan kasih sayang sang bapak yang merawatnya dan banting tulang mengurus mereka. Dengan didikan dan kasih sayangnya, Lilis pun sudah menjadi anak remaja pada saat itu, dan dia sudah merasakan pahitnya kehidupan yang dibesarkan tanpa keluarga yang utuh. Dan dia selalu meminta ibunya untuk pulang. Entah sudah berapa kali, Lilis ditinggalkan ibunya ke luar negeri. Dari dia masih anak kecil, sampai menjadi anak remaja, dia cuma hidup dengan kasih sayang seorang bapak yang mengurusnya pada waktu itu. Lilis pun tumbuh menjadi anak remaja yang kekurangan kasih sayang sang ibu. Dan entah tahun keberapa pada saat itu ibunya Lilis pulang dan ternyata orang tuanya Lilis malah bercerai. Terpukulnya hati Lilis pada saat itu. Bertahun-tahun, dia kekurangan kasih sayang sang ibu. Dan menunggu momen bahagia. Lilis pun selalu menguatkan hatinya sendiri, dengan cara berbicara kepada dirinya sendiri pada saat itu. Bahwa sang ibu di sana untuk sementara. Setelah itu kita akan hidup bahagia selamanya. Itulah penguat untuk Lilis pada saat itu. Tapi pada kenyataannya, ibunya memilih meminta pisah. Kepada bapaknya Lilis. Betapa hancurnya perasaan Lilis melihat orang tuanya bercerai. Dan dia sebagai anak yang udah berusia belasan tahun memohon pada ibunya agar mereka tidak bercerai. Tapi itu tidak berhasil. Sungguh malang nasibnya bertahun-tahun berpisah sama sang ibu dan berakhir menjadi broken home. Dan dia selalu bersedih. Di saat ada rapat di sekolahnya waktu itu, yang selalu ada acara dihadiri oleh sang ibu. Lilis beserta adiknya malah dihadiri sang bapak karena sang ibu di luar negeri. Saat itu Lilis suka merasa iri pada anak yang punya keluarga utuh. Tahun demi tahun Lilis pun sudah mulai terbiasa dengan keadaan seperti itu. Dia mulai berdamai sama hidupnya. Dan menerima takdirnya, yang harus bisa melewati semua itu.
Dan sayangnya dia mempunyai saudara juga tidak seperti orang lain pada umumnya. Dia mempunyai kakak laki-laki yang tidak memberinya kasih sayang juga. Lilis tidak merasakan itu dan malah suka menyakiti Lilis. Seharusnya seorang kakak bisa melindungi adiknya dan memberikan contoh untuk adik-adiknya. Namun itu cuma harapan yang tidak pernah Lilis rasakan juga. Sungguh berat dan menyayat hati bila melihat keluarga orang lain yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Tapi Lilis tidak lupa selalu berterima kasih pada sang bapa yang merawatnya dari kecil. Dengan kasih sayang yang dia punya untuk membesarkan dan merawatnya tanpa pamrih. Lilis masih ingat pada waktu itu dia sakit. Dan sang bapalah yang selalu ada untuknya. Menggendong dan merawatnya. Dan membawanya berobat. Begitu berat kehidupan Lilis beserta adiknya. Lilis pun tumbuh menjadi anak mandiri dan punya cita-cita ingin selalu membahagiakan bapaknya. Singkat cerita Lilis sudah selesai sekolah. Dan dia berumur 16 tahun. Seperti anak pada umumnya. Dan Lilis pun mempunyai seorang kekasih yang baru berpacaran selama 5 bulan. Dan sang bapa mempunyai ketakutan anaknya macem-macem di luar sana karena mendengar anaknya sudah mempunyai pacar waktu itu. Dan bapa Lilis pun meminta Lilis segera menikah. Dengan alasan supaya ada yang menjaga Lilisnya. Dan bapa Lilis sedikit bisa lega karena anaknya sudah berumah tangga. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang datang kepada bapaknya Lilis untuk menanyakan Lilis dan berniat menikahinya. Namun sang bapa pun tidak langsung menyetujuinya. Beberapa hari kemudian sang bapa kembali menanyakan kepada Lilis tentang ucapannya pada waktu itu. Lilis pun mulai kebingungan. Ternyata itu pertanyaan yang serius yang bapa tanyakan. Lilis pun menjawab, "Ya Pak." Lilis menceritakan semua itu pada laki-laki yang saat itu menjadi pacarnya. Dan lagi-lagi Lilis mulai kebingungan. Karena laki-laki yang menjadi pacarnya belum siap untuk menikah. Dan harus menunggu selama 2 tahun lagi karena dia masih harus menyelesaikan pendidikan. Lilis pun tidak ingin mengecewakan bapaknya. Lilis memilih memutuskan hubungan dengan pacarnya itu. Dan menerima tawaran dari sang bapa. Bukan soal gampang lagi yang harus Lilis jalani. Namun Lilis menjalaninya dengan ikhlas. Dengan tujuan dia tidak ingin mengecewakan bapaknya. Yang sudah mengurusnya dari kecil. Dan terjadilah sebuah lamaran yang dimana untuk mengikat Lilis. Agar semua orang tahu Lilis sudah mempunyai calon suami. Dan langsung merencanakan tanggal pernikahan. Tidak dikasih waktu lama untuk mereka saling mengenal. Cuma waktu 1 bulan saja. Berhari-hari Lilis selalu memikirkan pilihannya. Dan selalu berpikir ke depannya bakalan seperti apa. Berumah tangga dengan seseorang yang tidak sama sekali ia cintai. Tinggal 2 hari lagi di mana pernikahan itu akan dia laksanakan. Lilis memohon kepada bapaknya agar ini dibatalkan. Karena Lilis tidak mencintainya. Tapi bapaknya Lilis menolak permintaan itu. Dan menjawab, cinta bakalan datang dengan seiringnya waktu. Yang penting dia mencintai kita. Dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Lilis pun cuma terdiam. Betapa campur aduknya perasaan Lilis. Yang harus menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai. Ditambah lagi tidak dihadiri sang ibu. Sedih, marah, kecewa, putus asa. Itu Lilis rasakan pada waktu yang bersamaan. Pernikahan itu tetap terjadi dan Lilis sudah sah menjadi suami istri. Secara agama walaupun negara. Lilis pun sedih harus meninggalkan bapaknya dan nurut ikut pada suaminya yang tempatnya lumayan agak jauh dari rumah Lilis. Lagi-lagi, Lilis tidak ingin mengecewakan keluarganya. Lilis selalu berusaha menjadi yang terbaik, nurut sama suami, dan selalu ngikutin apa maunya sang bapak.
Lilis menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. 3 bulan kemudian Lilis dinyatakan hamil dan dikaruniai anak pertama mereka. Berjalan seperti rumah tangga pada umumnya. Walaupun Lilis belum bisa mencintai suaminya. Beberapa bulan kemudian Lilis pun melahirkan anak pertamanya, yang berjenis kelamin perempuan. Bulan demi bulan Lilis jalanin hidupnya seperti air mengalir yang belum tahu berhentinya sampai di mana. Pahit manisnya berumah tangga Lilis rasakan juga. Tidak bisa dipungkiri waktu itu suami Lilis sangat mencintainya. Dan selalu berusaha membuat Lilis bahagia. Singkat cerita mereka berumah tangga menginjak usia 3 tahun lebih. Dan pada waktu itu anak mereka masih umur 2 tahun. Bertahun-tahun Lilis pun berusaha untuk bisa mencintai suaminya. Namun itu tidaklah berhasil. Lilis pun sudah tidak tahan menjalani rumah tangga yang tanpa didasari dengan cinta. Lilis mulai capek dan mulai tidak mau melanjutkan rumah tangganya. Padahal Lilis sudah dikaruniai seorang anak. Lilis pun mulai memberanikan untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan ia inginkan waktu itu. Lilis meminta suaminya untuk mengantarkan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Suaminya pun terkejut karena tidak ada angin, tidak ada hujan. Lilis langsung meminta berpisah. Suami Lilis pun tidak mengabulkannya dan malah menjadi lebih baik terhadap Lilis. Dan selalu ngomong ini cobaan untuk kita. Namun Lilis sudah tidak mau mikir panjang lagi. Dia tetap sama keputusannya. Yang sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga. Yang selalu membuatnya kesiksa harus berpura-pura dengan semua orang dan membohongi dirinya sendiri. Kebetulan waktu itu, Ibu Lilis sudah tidak berada di luar negeri. Mungkin sudah ngerasa capek. Ibu Lilis memilih menetap di kampung. Lilis pun pulang dengan anaknya pada saat suaminya tidak di rumah. Suaminya pun langsung menyusul. Yang waktu itu Lilis belum menceritakan tujuannya pada sang ibu. Kenapa ia tidak bersama-sama ke rumah ibu? Lilis bingung karena sang suami tidaklah kunjung pulang ke rumahnya dan Lilis menceritakan semua yang ia rasakan kepada sang ibu. Sang ibu pun melarangnya waktu itu. Dengan alasan ada anak yang masih harus dibesarkan bersama-sama. Dan Lilis tidak berani memberitahu bapaknya. Akhirnya suami Lilis memutuskan pulang tanpa Lilis dengan alasan memberi waktu Lilis untuk berpikir dan menenangkan hatinya. Berbulan-bulan terus berlalu. Lilis tetap di rumah ibunya. Tanpa suaminya. Yang belum jelas keputusannya seperti apa. Dan suaminya pun membiarkan Lilis tanpa ada kejelasan. Tidak ingin menceraikannya. Dan tidak menafkahi Lilis berserta anaknya supaya Lilis ikut kembali bersamanya. Namun Lilis tetap sama pilihannya. Yang ingin bercerai. Dia meminta maaf pada sang ibu karena tidak bisa mengikuti sarannya. Dan berniat menitipkan anaknya. Dan dia akan pergi bekerja untuk menghidupi anaknya. Tanpa Lilis sadari dia melakukan kesalahan yang besar. Yang akan membuat anaknya merasakan. Apa yang Lilis rasakan dulu. Yang hidup tanpa kasih sayang orang tua yang lengkap. Yang jelas-jelas itu sulit untuk diterima. Tapi Lilis pada waktu itu tidaklah kepikiran untuk itu. Karena anaknya. Yang masih kecil. Lilis pun menemui temannya. Yang waktu itu sudah pernah kerja di Jakarta. Berniat ingin menanyakan pekerjaan. Untuk bisa terus melanjutkan hidupnya seorang diri tanpa suami dan harus membesarkan anaknya seorang diri. Lilis pun tidak tahu menahu pekerjaan seperti apa yang nanti ia jalani. Dan Lilis tidak pikir panjang. Yang terpenting dia mendapatkan uang. Lalu diantarkan ke sebuah kantor yang dimana itu tempat yang dinamakan agensi. Barulah di situ dijelaskan bahwa ini pekerjaannya menemani lelaki hidung belang untuk bersenang-senang. Seperti minum alkohol, merokok, juga obat-obatan. Lilis pun bingung.
Karena selama ini dia belum pernah meminum alkohol, merokok, apalagi obat-obatan terlarang. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah dia bisa untuk itu? Dan terpikir bahwa di rumah ada anak yang memerlukan biaya besar. Karena Lilis memilih tetap bercerai. Jadi dia harus siap membesarkan anaknya seorang diri. Lilis pun memberanikan diri untuk mencobanya. Sungguh malang Lilis pun harus terjerumus ke dunia hitam. Yang dimana pada saat itu, dia kerja di tempat di mana para lelaki hidung belang. Lilis sadar yang ia lakukan kesalahan besar untuk kedua kalinya yang membiayai anaknya dari uang haram. Yang dimana itu tidaklah boleh terjadi. Tapi Lilis tidak punya pilihan selain kembali lagi sama suaminya. Lilis pun harus terbiasa dengan minuman beralkohol dan asap rokok. Untuk menafkahi anaknya. Yang pada saat itu suami Lilis pun sudah sepakat menceraikannya. Dengan syarat, apa yang sudah ada selama berumah tangga menjadi miliknya. Lilis pun menyetujuinya. Dan mengikhlaskannya. Lilis terus menjalankan pekerjaannya berbulan-bulan dan dia bisa mencukupi keluarganya dan perekonomian dia pun membaik. Lilis ngerasa berkecukupan. Apa yang ia mau selalu terwujud. Dan fokus membiayai anaknya. Selang beberapa bulan, Lilis pun bertemu seorang laki-laki yang pada saat itu tamu di kerjaannya. Namun Lilis tidak menemani laki-laki itu. Dan sebaliknya laki-laki itu tidak ditemani seorang perempuan. Lilis merasa laki-laki itu selalu memperhatikannya setiap Lilis menoleh terhadapnya dia selalu tersenyum. Lilis pun membalas senyumnya. Beberapa jam kemudian laki-laki itu menyuruh temannya untuk diminta tolong memberikan sebuah kertas. Yang dimana itu sebuah identitas. Keesokan harinya, Lilis pun mencoba menghubunginya. Dan terus berkomunikasi. Lilis pun merasa nyaman dan nyambung saat bercerita. Laki-laki itu pun sering datang ke tempat bekerja Lilis. Yang dimana sekarang mereka berpacaran dan selalu bersenang-senang bareng. Tanpa adanya kecanggungan. Selang 3 bulan kemudian laki-laki itu meminta Lilis untuk berhenti dari pekerjaan itu dan mereka menjalin hubungan serius. Lilis pun tidaklah langsung percaya sama ucapan laki-laki itu. Pada saat itu Lilis mempunyai hutang pada bosnya yang lumayan besar. Dan Lilis langsung bercerita kepada pacarnya bahwa dia tidak bisa berhenti begitu saja. Namun laki-laki itu menjawab dengan tegas aku akan membayarnya. Asalkan kamu tidak bekerja lagi. Dan dia berjanji akan membantu Lilis untuk membesarkan anaknya. Lilis pun senang karena dia ingin hidup bersama orang yang ia cintai dan melihat keseriusan laki-laki itu. Lilis pun tidaklah ragu. Lilis langsung berhenti dan menyelesaikan urusannya sama bosnya itu. Dan Lilis disuruh tinggal di sebuah kos-kosan yang waktu itu tidaklah jauh dari rumahnya. Agar dia mudah mengontrol Lilis. Karena sudah ada niatan untuk serius Lilis pun membawa laki-laki itu ke kampung untuk mengenalkan ke keluarganya. Lilis pun bertanya pada ibunya bagaimana pendapatnya. Ibu Lilis pada saat itu cuma menjawab, ibu tidak melarang. Karena ibu tahu itu tidak akan merubah keinginan Lilis. Tapi ibu belum memberi restu untuk saat ini. Lilis pun bingung kenapa ibunya tidak memberi restu. Padahal menurut Lilis laki-laki ini sangat baik. Dan Lilis begitu bahagia. Karena bakalan hidup sama orang yang ia cintai. Singkat cerita Lilis tetap menjalankan hubungan. Dan sambil mengumpulkan uang buat persiapan ke depannya. Karena laki-laki Lilis tidaklah ingin nantinya bakalan hidup susah. Yang pada saat itu Lilis pun mendukung pekerjaan pasangannya. Sambil terus menabung, Lilis sudah yakin pada pilihannya saat ini. Dia memilih laki-laki itu untuk menjadi pasangannya. Laki-laki itu memperlakukan Lilis sangat baik. Setiap pagi dia selalu mengontrol Lilis karena emang tempat Lilis tinggal tidak jauh dari rumahnya.
Kemanapun dia pergi dia selalu mengajak Lilis atau berpamitan. Singkat cerita perekonomian laki-laki itu kembali baik. Karena awalnya dia berhenti kerja dari perusahaan orang. Dan ia memilih untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Alhasil dia menjual mobilnya untuk modal. Dan mereka cuma pakai motor untuk kemana-mana selama 4 bulan. Dan setelah uang itu terkumpul kembali dan cukup untuk membeli kendaraan mobil, mereka langsung membeli mobil. Dan mereka memutuskan untuk menikah. Namun sayang, dengan adanya uang yang berkecukupan, tidak bisa membuat seorang laki-laki setia. Lilis mendengar cerita dari seorang kerabatnya melihat pacar Lilis bersenang-senang sama perempuan lain. Begitu teririsnya hati Lilis mendengar cerita itu. Lilis harus menerima kenyataan pahit lagi. Laki-laki yang ia banggakan, laki-laki yang ia harapkan, menyakiti perasaannya. Lilis pun menangis semalaman. Dan pacarnya pun tidaklah kunjung ada kabar. Seperti biasa setiap pagi, pacar Lilis selalu menemuinya. Dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pacar Lilis pun sudah ngerasa heran. Karena Lilis mendiamkannya tanpa sepatah kata. Pacarnya Lilis selalu bertanya, "Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa mata kamu sembab? Seperti abis nangis." Lilis pun teringat lagi akan cerita tadi malam. Lalu ia menangis lagi di hadapan pacarnya. Dan cuma berkata, "Kenapa? Kamu tega kepadaku? Salahku apa selama ini? Aku udah menjaga hubungan ini dengan sebaik mungkin. Kenapa kamu tega melakukan kesalahan itu?" Akhirnya pacar Lilis mengakui kesalahannya. Dan itu unsur terpaksa. Dan mengatasnamakan hilaf. Dan meminta maaf. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lilis pun tidak langsung memaafkannya. Dia meminta pacarnya untuk meninggalkannya seorang diri. Dan tidak ingin ditemui dulu. Berhari-hari setiap laki-laki itu menemui Lilis. Dan terus meminta maaf. Lilis pun tidak membuka pintu kosnya. Dan membiarkannya di luar. Seminggu kemudian Lilis pun sudah mulai tenang. Lalu ia menemui pacarnya. Dan mendengarkan penjelasannya. Bodohnya Lilis waktu itu. Dia memaafkan pacarnya. Dengan dalih semua orang pernah bikin salah. Dan memberi kesempatan kepada pacarnya untuk memperbaiki semuanya. Dan mereka berjalan seperti biasanya. Dan dia mempunyai teman yang sangat akrab yang berteman dari kecil. Yang pada saat itu mau menikah. Dan berniat untuk pergi ke tempat hiburan malam. Untuk terakhir kalinya. Dan mengajak cowoknya Lilis. Mungkin di situ cowoknya Lilis bingung. Kalau ngomong ke Lilis gak bakalan dikasih izin apalagi pergi tanpa pasangan masing-masing. Kalau pergi takut merusak hubungannya. Dan itu terjadi setelah sebulan kejadian lalu. Akhirnya cowoknya Lilis pergi ke hiburan malam lagi tanpa minta izin. Dan mereka pergi ke tempat lain. Bukan ke tempat kemarin itu. Dia pun merasa aman karena tidak ada yang memberitahunya. Tapi harus kita sadari bangkai mau dikubur sedalam apapun pasti akan tercium. Karena HP mereka tidak saling privasi jadi bisa membukanya kapan saja. Lilis pun tidak sengaja melihat galeri HP pacarnya. Dan menemukan screenshot sebuah akun Instagram. Lilis pun langsung mencari tahu setelah pacarnya pulang. Lagi-lagi Lilis dikecewakan untuk kedua kalinya. Akun Instagram itu adalah akun seorang perempuan. Yang waktu itu di-booking untuk menemani meja mereka. Tidak ada harapan. Tidak mau ngasih kesempatan lagi. Ucap Lilis. Pada saat itu Lilis memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Lewat sebuah pesan. Dan menjelaskan kenapa ia memilih memutuskan hubungan itu. Lilis pun langsung mengganti nomor HP-nya. Dan memblokir semua akun laki-laki itu. Lilis pun terus menjalani hidupnya tanpa adanya seorang kekasih. Singkat cerita dia bertemu seseorang lagi dan menjalin hubungan pacaran.
dan berakhir perselingkuhan lagi. Lilis pun putus asa dan tidak ingin mengenal laki-laki lagi. Karena menurutku laki-laki itu sama. Lilis ini cewek yang setia. Dia tidak pernah berteman dengan seorang laki-laki. Kalau dia mempunyai pasangan, jadi setiap mempunyai pasangan, pastilah Lilis yang selalu disakiti. Selama 8 bulan Lilis selalu menolak laki-laki yang mencoba mendekatinya dan tidak pernah meresponnya. Karena Lilis amat sangat takut hatinya terluka lagi. Yang kemarin pun belum sembuh, dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri lagi. Dan ada masa dia kesepian. Tidak ada pasangan untuk bercerita. Dan tanpa terasa anak Lilis pun sudah berumur 6 tahun. Yang dimana dia selalu minta ayah baru untuknya. Dia tahu, dia punya ayah. Tapi selalu menjawab, dia sudah mati. Karena kalau masih hidup pasti menemui aku. Ucap anak Lilis. Lilis pun merasa bersalah terhadap anaknya. Dan merasa teriris mendengar ucapan anaknya itu. Lilis terpikir ingin punya keluarga lagi supaya anaknya merasakan sosok ayah. Dan selalu sedih ketika anaknya ngomong, "Mah, temen aku tanya ayah aku di mana. Aku gak pernah jawab. Dan aku mau ayah baru." Ucap anak Lilis. Lilis pun mencoba berkenalan seorang laki-laki dari aplikasi online. Untuk mencoba berkenalan dengan laki-laki lagi. Banyak yang mendekati Lilis. Cuma Lilis tidak selalu menganggap ia serius. Seiring waktu ada seorang laki-laki yang memintanya ketemuan. Dan pada saat itu Lilis merasa tertantang dengan ajakannya. Karena Lilis bercerita pengalamannya. Lalu laki-laki itu mencoba meyakinkan Lilis lagi. Bahwa tidaklah laki-laki itu sama. Lilis mengumpulkan niatnya untuk bertemu. Pada saat itu laki-laki yang Lilis temui bercerita tentang masa lalunya. Yang menurut Lilis itu sangatlah menyakitkan. Sama halnya seperti yang Lilis rasakan. Dan Lilis punya kesimpulan kalau orang sudah merasakan sakitnya dikhianati. Itu tidak mungkin menyakiti perasaan orang lain. Lilis pun berniat menjalani hubungan yang serius lagi, dengan seiring waktu bisa mengenal satu sama lain. Karena laki-laki itu selalu meyakinkan Lilis. Beberapa bulan kemudian, Lilis tidak nyaman dengan hubungan yang sedang ia jalani. Karena si laki-laki itu tidak terbuka. Seperti HP yang tidak boleh Lilis lihat. Dan banyak sikap yang Lilis tidaklah suka. Namun Lilis tidak mau berburuk sangka sama pasangannya, dan dia selalu percaya sama yang diucapkan pasangannya waktu itu. Tapi Lilis tidaklah diam. Dia selalu mencari bukti untuk mendapatkan jawaban yang ia cari. Dan selalu Lilis pertanyakan. Selama ini, dan selama itu hubungan Lilis tidaklah baik-baik saja. Selalu ribut, karena Lilis merasa banyak yang janggal. Lilis pun tetap sabar, sampai menemui titik terangnya. Dan jawaban yang dia cari. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, Lilis mengetahui bahwa pacarnya itu sudah punya keluarga dan mempunyai anak. Yang dari awal Lilis tidak tahu tentang kebenaran itu. Lilis pun terpukul dan harus merasakan kecewa lagi. Yang amat dalam. Lilis pun sudah mencoba untuk mengakhiri hubungannya. Namun pasti berujung kegagalan. Karena tidak bisa dipungkiri Lilis sudah menyayangi laki-laki itu. Dan Lilis bingung terhadap pasangannya. Karena selalu berusaha meyakinkan hubungannya itu tidaklah main-main. Dan sampai sekarang Lilis masih terjebak di hubungan yang tidak tahu bakalan seperti apa. Dan Lilis masih menjalani hubungannya itu sampai sekarang. Sekian cerita dari Lilis, perempuan kampung yang punya banyak cerita menyedihkan. Yuk kita sama-sama doain supaya Lilis dan anaknya mendapatkan pasangan sekaligus ayah yang baik untuk anaknya. Yang mencintai dia dengan sepenuh hati. Dan tidak menyakiti seperti yang sudah-sudah. Dari cerita ini semoga memberikan pelajaran untuk kita semua. Dicontoh sisi baiknya.
Dan jangan diikutin sisi kelamnya. Terima kasih. Salam calon sutradara Deka Film.